saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Merdeka! 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 Perintah harian saya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kepada seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai mata hati, keadilan, dan kejujuran dimanapun kalian berada. 1. Dukung Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi. 2. Jaga dan amankan jalannya pemilu legislatif, terutama di TPS-TPS dan proses penghitungan yang berjalan dari segala bentuk kecurangan dan intimidasi. 3. Teguh dan tegarkan hati dalam mengawal demokrasi di Republik Indonesia tercinta. Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 14 Maret 2014. Merdeka! Ya, pemirsa, bicara mengenai pencapresan Joko Widodo oleh PDI Perjuangan ini tentunya banyak dibicarakan orang. Apakah ada jaminan bahwa Jokowi akan mulus melangkah menuju ke RI 1, dan ini akan kami bahas dalam dialog ada apa berita tentang hari ini. Bersama kami di studio sudah hadir sebelah kiri saya Pak Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam Pak Refli. Iya, selamat malam. Ya, kemudian juga Pak Muslimin dari analis politik Carta Politika. Selamat malam Pak Muslimin. Ya, selamat malam. Iya, pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 021-5155-111. Mungkin saya tanya ke Pak Muslimin. Pak Muslimin, ini setelah disimpan cukup lama begitu, akhirnya PDI Perjuangan sendiri mengutarakan begitu secara resmi pencapresan Joko Widodo. Apa yang Anda baca? Ya, beberapa hari terakhir mungkin sangat ramai ya dibicarakan bagaimana sikap Jokowi atau sikap PDIP terhadap pencapresan yang siapa yang akan diusung, katakan begitu. Nah, pada hari ini jam 3 kurang lebih tadi, PDIP kemudian mengumumkan dan mendeklarasikan bahwa Joko Widodo yang akan dicapreskan pada Juli mendatang. Nah, fenomena ini tentunya akan sangat menarik karena akan terjadi tarik ulur di internal di lintas partai tentunya, bahwa kita ketahui sudah muncul beberapa nama ya, ada Golkar sudah mencalonkan ARB, kemudian PAN dengan Hatta Rajasa, kemudian Gerindra juga mencalonkan Pak Prabowo. Nah, ketika PDIP kemudian mencapreskan Jokowi menjelang pileg, nah ini akan berubah konstelasi saya kira nanti pada saat pileg, karena data menunjukkan beberapa survei termasuk survei Carta Politika, ketika PDIP mencalonkan Jokowi sebelum pileg, maka kemungkinan suara PDIP akan naik. Nah, ini yang mungkin juga dibaca oleh internal PDIP, bahwa PDIP sangat beruntung ketika akan mencalonkan Jokowi sebelum masa pileg. Oke, ya Anda lihat sendiri mesin parpol sendiri akan mulai panas begitu di starting point di pileg ini. Iya. Nah, tadi saya bilang bahwa konstelasi politik ke depan justru akan semakin memanas karena jajak pendapat tadi bahwa Jokowi saat ini sangat diunggulkan, bahkan hampir mencapai 40%, sementara Prabowo masih di angka sekitar 20%. ARB masih di tasnya 12-15, artinya cukup jauh, dan jarak untuk mengejar perolehan Jokowi ya juga saya kira akan menantang, dan memang juga pengaruh wakil bisa jadi kemudian nanti akan pertarungan pada Pilpres mendatang juga akan semakin seru ketika siapa sih wakil-wakilnya. Nah, artinya begitu. Nah, akan tetapi tadi bahwa keberuntungan pertama yang akan diperoleh PDIP bisa terjadi ketika
kemudian mencalonkan Jokowi, maka peluang PDIP untuk mencapreskan kadernya sendiri saya kira ini akan terbuka lebar, dan ini juga akan mengancam tanda kutip ya partai-partai lain, karena tadi bahwa ketika PDIP mencalonkan Jokowi, perolehan partai PDIP dinilai dan kita bisa kemudian prediksi akan semakin naik. Iya, di sini kelihatan begitu ya bahwa mesin parpol PDI Perjuangan sendiri ini menyasar parliamentary threshold begitu ya untuk mengusung sepasang begitu ya dari PDI Perjuangan. Tapi ke Pak Refli Harun, Pak Refli Harun ini bicara mengenai momentum ini begitu. Akhirnya Jokowi sendiri tadi secara resmi sudah menanggapi dan siap untuk dicapreskan oleh PDI Perjuangan sendiri. Nanti mekanismenya seperti apa yang Anda baca sendiri? Apakah kalau misalnya Jokowi naik begitu, siapa yang akan mengisi posisi Gubernur DKI Jakarta? Ya cepat sekali ya. Iya. Baru pencapresan kemudian kita berpikir sudah menang ya. Tetapi memang kalau kita lihat hasil survei, memang surveinya luar biasa. Bahkan ada satu survei ya, itu perolehan Jokowi itu lebih besar ketika kemudian Prabowo, ARB, Megawati dan Wiranto disatukan. Nah, jadi ada satu survei yang begitu. Jadi memang survei tadi sudah dikatakan juga Jokowi itu besar sekali 30-an bahkan hampir 40%. Nah, survei lainnya di bawah 20% begitu. Jadi memang sangat jauh gitu ya. Jadi sekali lagi pemilu ini kan contest of popularity. Nah, terkait dengan jabatan, ya kalau kemudian ditakdirkan untuk menang, ya maka wakil naik menjadi gubernur. Nanti mekanismenya gubernur yang dari wakil ini kemudian akan mengajukan 2 nama. Nah, 2 nama itu atas rekomendasi dari partai pengusung, dalam hal ini PDIP dan Gerindra. Nah, masalahnya dengan pencapresan Jokowi ini, kira-kira 2 partai ini masih akur apa enggak? Oke, karena kita lihat begitu ya bahwa Jokowi sendiri dari perjanjian Batu Tulis sendiri begitu ya, PDI Perjuangan dan Gerindra sendiri dengan mengusung calon yang cukup populer begitu ya, Raja Survei sendiri. Apa yang Anda baca Pak Refli begitu? Apakah nanti bagaimana duet antara Gerindra dan PDIP di Jakarta? Ya sebenarnya kan ya ini memang sedikit persoalan ya, tetapi kan kita tahu bahwa sebenarnya wakil gubernur DKI ya itu kan sebenarnya bukan kader murni juga kan, kader yang dicomot juga sesungguhnya. Yang bersangkutan sebenarnya bukan dari Golkar juga, dulu dari partai apa di Belitung Timur sana pindah ke Golkar, kemudian pindah lagi ke sini. Jadi menurut saya lebih pada karya ya, lebih pada pengabdiannya mungkin. Jadi soal partai barangkali nanti akan diketepikan dulu terlebih dahulu. Nah, saya tidak melihat itu persoalan yang berat bagi wakil gubernur ya untuk naik sebagai gubernur. Mungkin hal yang terberat adalah nanti ketika harus mengajukan wakilnya saja, karena akan ada friksi kan. Bisa jadi kemudian jabatan itu bisa kosong lama kan begitu. Tetapi mengenai pencapresan Jokowi sendiri, ya memang bagaimanapun kan kalau kita lihat sampai awal tahun lalu itu kan Prabowo selalu leading ya sebagai calon presiden yang paling potensial, mengalahkan ARB, mengalahkan Megawati. Rata-rata kan memang 3-4 besar selalu nama-nama itu. Tetapi begitu kemudian Jokowi masuk dalam bursa pencapresan tanpa deklarasi ya, belum dideklarasi pada waktu itu, kemudian tidak pernah berkampanye, beriklan dan lain sebagainya, surveinya sudah sangat menanjak. Nah, Indonesia ini kan masyarakatnya melodramatik. Hati-hati juga orang menganggap bahwa ketika Jokowi dicapreskan nanti akan mendapatkan serangan kiri kanan. Pengalamannya, lalu kemudian mungkin kehebatannya, track record dan lain sebagainya akan dipersoalkan ya, mungkin juga termasuk hal-hal personal lainnya. Tapi sekali lagi karena masyarakat Indonesia melodramatik, biasanya makin diserang itu makin dicintai, makin kuat. Tapi bicara mengenai serangan juga Pak Refli begitu, ini tadi begitu ya masalah DKI yang belum selesai dituntaskan oleh Pak Jokowi begitu. Apakah ini masih akan menjadi momentum serangan bagi Pak Jokowi atau sah-sah saja begitu untuk maju ke RI1? Kalau kita lihat ini kan bicara karir politik. Saya termasuk orang yang mengatakan bahwa kalau misalnya itu jabatan-jabatan politik, kita bisa meningkatkan jabatan karir politik kita. Misalnya seorang wali kota lalu kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur, seorang gubernur mencalonkan diri sebagai presiden dan lain sebagainya. Yang tidak boleh adalah kalau kemudian ini ada jabatan non politik. Nah, saya menganggap saya membagi 2 jabatan politik ya, jabatan pejabat publik ini. Pertama jabatan di ranah politik ya, kedua jabatan di ranah non politik, ini istilah saya saja.
Jabatan di ranah politik itu ya presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tapi ada jabatan ranah non politik yang seharusnya tidak dimasuki orang-orang politik. Seperti komisi yudisial, hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Nah, kalau pejabat-pejabat itu kemudian ingin bertarung dalam pertarungan baik itu pemilu kada maupun pilpres, ya mereka harus meletakkan jabatan itu. Karena kalau tidak kemudian tadi jabatan yang mestinya apolitis kemudian bisa ditarik ke sana kemari. Nah, untuk Jokowi karena gubernur itu adalah jabatan politik dan yang disasar itu adalah jabatan atau tanggung jawab yang lebih tinggi, maka sah-sah saja, kecuali fenomena Jokowi tiba-tiba mencalonkan diri sebagai gubernur di daerah lain. Nah, itu menurut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan rasanya ya. Iya, ini begitu. pemirsa makin menarik begitu. Apakah Jokowi tadi akan mulus menuju RI 1? Pemirsa, ini masih akan kami bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Iya, pemirsa, ini agak sulit ditebak begitu. Ternyata PDI Perjuangan khususnya Bu Megawati Soekarno Putri sini mencalonkan sosok atau figur yang keluar dari daerah Soekarno. Pak Muslimin, apa yang Anda baca begitu? Apakah ada tadi konsesi-konsesi atau perhitungan dari Ibu Mega begitu? Ya, ini yang terjadi kenapa mungkin publik banyak bertanya-tanya selama ini. Kalau tadinya Jokowi memang terah Soekarno, saya kira sejak lama Jokowi ini kemudian sudah dideklarasikan. Nah, kemudian saya kira juga ada kegamangan ya yang disebut tadi bahwa PDIP kali ini kemudian mencalonkan sosok yang keluar dari terah Soekarno, katakanlah begitu, dan Pak Jokowi yang tentunya ada pertimbangan ya PDIP, saya kira Bu Megawati dan PDIP pertimbangan khusus kenapa kemudian mencalonkan Jokowi yang tadi itu bukan terah Soekarno, katakanlah begitu. Nah, pertama saya kira ada hitung-hitungan politik ya, ada hitung-hitungan politik ketika publik saat ini paling tidak berdasarkan dari survei ya sangat menginginkan Jokowi untuk jadi presiden. Kemudian yang kedua dengan yang saya katakan sejak tadi awal bahwa hitung-hitungan politik kedua bisa saja PDIP kemudian mendeklarasikan saat ini karena memang ada konstelasi politik ke depan, ada pertarungan politik yang harus dihadapi sebelum Pilpres, yaitu Pileg. Nah, hitung-hitungan ketika mencalonkan Jokowi sebelum Pileg ini tentunya bagi internal PDIP ini sangat menguntungkan. Ini sangat menguntungkan dan itu ya dari beberapa jajak pendapat yang saya katakan memang kalau hari ini dilaksanakan Pilpres katakanlah begitu atau hari ini dilakukan pertanyaannya sekitar kalau hari ini kita lakukan pemilihan Pileg dan PDIP mencalonkan Jokowi sebelumnya maka memang tadi naik ininya. Presentasinya cukup mendongkrak begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, hitung-hitungan tentu ada di internal, saya kira internal keluarga besar Soekarno. Kenapa harus Jokowi begitu ya? Apakah kemudian nanti PDIP ini akan menghadapi tantangan ke depan saya kira ketika PDIP tidak lagi sentral, bisa saja ke depan PDIP tidak lagi sentral terhadap keluarga Soekarno atau Megawati. Nah, akan tetapi saya kira ini juga menjadi tantangan dan pembelajaran politik untuk partai politik dan saya kira ini juga patut kita apresiasi bahwa PDIP ternyata juga tidak kemudian harus mencapreskan keluarga ini. Saya kira PDIP ingin keluar ingin kemudian menggambarkan ke masyarakat bahwa PDIP itu bukan kemudian hanya partainya. Tapi apakah seperti itu begitu Pak Refli? Kalau kita lihat kan Bu Mega sempat gamang juga begitu. Apakah sulit begitu untuk mengeluarkan darah Soekarno begitu dari PDIP?
Iya sebenarnya berat juga ya sebenarnya ya. Tetapi kan masalahnya sekarang momentumnya bagi Jokowi yang begitu besar. Nah sebenarnya kan salah satu kegampangan yang saya catat misalnya, kalau misalnya PDIP mampu mencapai ambang batas pemilihan presiden, presidential threshold itu 20% kursi atau 25% suara, maka kan sesungguhnya kan pasangan Mega Jokowi ya, dan dibandingkan dengan pasangan lainnya, katakanlah misalnya orang menyebutnya Prabowo Hatta Rajasa, tapi singkatannya jadi Prahara ya. Prahara, oke. Lalu kemudian pasangan Ical ARB dan Mahfud MD misalnya pernah disurvei seperti itu, masih unggul Mega Jokowi ini, walaupun unggulnya tidak setelak kalau seandainya Jokowi yang menjadi calon presiden. Nah, saya kira hitungan-hitungan seperti itu pasti terlintas di Ibu Mega, ya kan? Tetapi yang menjadi persoalannya adalah kalau dia memaksakan diri ya untuk menjadi calon presiden dan kemudian tidak memanfaatkan momentum menjadikan Jokowi sebagai calon presiden sebelum pileg, maka sesungguhnya barangkali Ibu Mega akan dimaki-maki oleh kader PDIP. Kenapa? Karena saya dengar misalnya ada survei internal mereka, ada tim berapa itu yang kemudian masukan-masukan dari kader PDIP begitu memang menginginkan agar pencapresan Jokowi dilakukan sebelum pileg. Karena begitu pencapresan Jokowi dilakukan, maka itu akan membuat elektabilitas PDIP naik. Ada survei yang mengatakan sampai 35% misalnya. Padahal kita tahu PDIP tahun 1999 saja yang boomingnya minta ampun itu cuma 33% saja. Dan sekarang ini sebenarnya kan tidak ada partai yang begitu dominannya setelah pemilu 99 tersebut. Tetapi dengan pencapresan Jokowi ini makin membuktikan bahwa peran tokoh itu sangat kuat dalam kemudian mendongkrak kemudian elektabilitas partai politik seperti itu. Iya, Pak Rifli, ini menarik gitu. Ini banyak yang membaca juga meskipun tadi Bu Mega mencapreskan begitu mengusung Jokowi menjadi capres di PDIP. Tapi ada yang juga membaca Jokowi menjadi RI 1 tapi Bu Mega tetap menjadi ratunya begitu. Maksud saya begini, jangan sampai kemudian yang terjadi adalah Jokowi terpilih sebagai presiden nantinya, tapi the queen maker, the queen makernya tetap di tangan itu. Karena kenapa? Sebenarnya kan ada kebutuhan untuk melakukan modernisasi partai politik di Indonesia ini. Partai seperti PDIP ini, mohon maaf ya, dengan kader PDIP itu kan belumlah modern. Seperti contoh misalnya pencapresan Jokowi ini, masa diserahkan kepada satu orang saja, tidak ada mekanisme demokratis di dalam partai politik itu. Pokoknya terserah Ibu Mega. Ibu Mega mau maju, oke. Tidak maju juga oke. Mau Jokowi oke, mau yang lain juga oke. Nah ini kan menurut saya kan sebenarnya tidak demokratis. Hal yang sama terjadi juga dengan partai pemenang kemarin, misalnya Demokrat yang sangat rely on dengan SBY ya kan. Dan kemudian kita tahu bahwa putra SBY kemudian menjadi sekjen dan lain sebagainya. Ibu Mega juga sudah mempersiapkan generasi keduanya ya, tanpa pengalaman politik yang memadai langsung dalam pucuk pimpinan partai. Nah, kita ada kebutuhan untuk melakukan modernisasi partai politik. Sehingga nanti kemudian partai politik tersebut, ya orang melakukan kompetisi internal untuk maju ke puncak. Kira-kira begitu, bukan karena restu, bukan karena kemudian ditunjuk oleh the king atau the queen misalnya seperti itu. Jadi tapi melalui proses internal, demokratisasi internal yang beradab ya kan, bermartabat tanpa money politics, lalu kemudian baru ikut dalam kompetisi nasional menghadapi calon-calon dari partai. Ini banyak hitung-hitungan tentunya tadi Pak Muslimin Anda katakan begitu. Apakah hitungan lain begitu yang menjadi kekhawatiran adalah figur atau metode karakter tanda kutip yes man dari Pak Jokowi sendiri ini juga dibaca oleh Bu Mega begitu? Ya, saya kira betul bahwa hari ini ternyata sosok yang model Jokowi ini yang laku keras ya? Laku keras. Artinya ternyata selera pasar ya, selera yang diinginkan masyarakat ya, pemimpin yang katakanlah merakyat, kemudian dekat dengan masyarakat, bagaimana belusukan-belusukan yang dilakukan Jokowi. Ini yang dinilai hari ini masyarakat bahwa pemimpin ya tidak harus kemudian terlalu ke depan tegas dan seterusnya, tapi bagaimana pemimpin perhatian sama rakyat. Saya kira ini yang ditunjukkan oleh Jokowi yang kemudian ternyata ya sangat disukai oleh masyarakat hari karakter ini. yes man begitu. Anda juga bisa baca begitu ada di sosok Pak Jokowi? Iya. Kalau saya lihat begini, orang seperti Jokowi itu adalah ya orang yang bisa enak berkomunikasi kepada siapapun. Orang yang berkomunikasi sama Jokowi ini dalam pikiran saya tidak merasa terancam.
Itu yang paling penting, merasa nyaman, comfortable. Nah, barangkali itulah yang menyebabkan kemudian Megawati akhirnya rela memberikan kursi ini kepada Jokowi karena yakin betul bahwa Jokowi tidak akan kemana-mana. Ya kan, Jokowi tetap akan bisa dalam tanda kutip bisa berkomunikasi, bisa berkoordinasi dan lain sebagainya. Karena model orang seperti Jokowi ini kan kalau dia ibarat pemain tenis, ya kan, kalau dulu ada Martina Hingis, ya, Martina Hingis itu tidak punya pukulan yang keras, ya, tapi semua bola balik. Jadi walaupun Venus Williams, ya, lalu kemudian Serena Williams pukulannya kerasnya minta ampun, tapi balik terus bola itu. Iya, makin menarik begitu. Apakah model sosok Pak Jokowi sendiri begitu akan tadi memukul balik begitu, menyerang balik serangan-serangan begitu ya saat mendekati pemilihan presiden nanti, pemirsa, dan bagaimana kampanye dari Raja Survei ini? Selengkapnya akan kami hadirkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Iya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan dan di segmen kali ini kami angkat telepon dari Anda di 0215155111. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, Halo. malam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Saleh Panjaitan di Riau. Pak Saleh dari Riau, silakan Pak Saleh. Ini sangat betul sekali lah Pak Jokowi untuk zaman ini. Alasannya apa, Pak? Alasannya dia sangat mau turun ke lapangan, tidak ada ragu-ragunya melihat rakyat itu bagaimana aslinya rakyat itu. Ya mudah-mudahan kalau dia duduk ke depan juga korupsi jangan sampai seperti demokrasi yang ada sekarang. Oke, iya. Baik, Pak Saleh, terima kasih bergabung begitu. Ini mungkin saya tanya ke Pak Refli, Pak Refli Harun ini menarik begitu ya. Ini banyak juga kita tadi bacakan begitu, banyak dukungan begitu, termasuk dari Pak Saleh di Riau juga begitu, banyak yang mendukung Pak Jokowi untuk menuju ke RI 1 begitu. Tapi apakah ada jaminan begitu tidak ada celah dari sosok Pak Jokowi yang misalnya yang kurang? Ya, jadi kalau kita lihat Pak Saleh kan menarik ya. Pak Saleh Panjaitan, ya kan, Panjaitan tinggal di Riau, ya kan, mendukung Jokowi yang dari Solo ya. Kira-kira begitulah ya. Jadi ada harus bisa acceptable gitu ya, Jokowi ini. Tetapi kalau kita bicara soal kelemahan dan lain sebagainya, ya pasti tidak ada yang pemimpin yang sempurna. Sebagai contoh misalnya ya, kalau saya kekhawatiran terhadap sosok Jokowi misalnya sejauh mana dia dalam tanda kutip bisa mengendalikan militer dan polisi misalnya. Karena kita tahu bahwa kita belum punya pengalaman ya, ada presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang sipil ya. Ada waktu itu ada Gus Dur, ada Mega, ada Habibie, tapi pada waktu itu kan bisa dikatakan masa pancaroba peralihan politik. Nah, sekarang sudah relatif established ya, 2 periode 10 tahun kita dipimpin oleh SBY, di mana saya kira rekrutmen Panglima TNI dan lain sebagainya itu udah membuat kita darah Panglima TNI kita kan tidak seperti dulu lagi ya, yang tentara tulen, tapi lebih soft dan lain sebagainya. Nah, tetapi ini warisan yang menarik sesungguhnya ya. Tetapi bagaimanapun ini tantangan bagi Jokowi untuk bisa mengendalikan dua kekuatan itu, polisi dan militer. Nah, lalu kemudian tentu ya agenda terberat kita adalah pemberantasan korupsi. Karena presiden yang mau memimpin langsung pemberantasan korupsi ya bisa jadi musuhnya banyak dan bisa jadi dijatuhkan di tengah jalan oleh kekuatan-kekuatan koruptif yang kemudian bisa menguasai media dan menguasai apapun di Republik ini. Nah, ini menjadi kalau dia mau menjadi perang Bratayuda untuk melawan korupsi luar biasa, tapi bisa jadi dia akan berhadapan tidak hanya dengan partai-partai lain atau kekuatan koruptif yang lain, tetapi bisa jadi dengan partainya sendiri. Internal partai begitu ya. Ya menarik. Gitu. Tapi kita angkat telepon lagi, ada pemirsa yang bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, malam, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Gunawan di Jepara. Pak Gunawan dari Jepara, silakan Pak. Ini ada Mas Revi sama Mas Muslimin ya. Iya. Oke, jadi gini, perspektif Mas Revi perlu saya luruskan bahwa sistem pemerintahan kita adalah presidensial. Di dalam turunannya konsiderannya adalah adanya partai politik sebagai sistem di dalam trias politika tersebut. Sehingga ketika hari ini Megawati memutuskan Jokowi adalah untuk kepentingan partai politik.
Jadi kalau ketika Bang Revi ke Amerika ketemu orang minum Coca-Cola, dia pasti orang Demokrat. Ketika dia minum Pepsi Cola, dialah adalah orang Republik. Sistem ini yang harus kita terapkan, penguatan partai politik. Sehingga besok kampanye PDI Perjuangan itu kampanyenya partai politik. Sehingga tepat sekali ketika Ketua Umum PDI Perjuangan hari ini mengumumkan Megawati, mengumumkan Joko Widodo sebagai calon presiden, kampanyenya besok seorang caleg-caleg ini akan dombleng dengan kepopuleran PDI Perjuangan dengan adanya Jokowi. Dan sistem itu akan di perspektif ke jangka panjang bahwa masyarakat Indonesia kalau ingin berperan aktif dalam pemerintahan, masuklah partai politik. Jangan di belakang gunung berteriak-teriak lehernya sampai kencang. Karena apa? Dengan sistem presidensial ini yang telah kita sepakati bersama. Makanya kalau adanya LSM, pengamat dan sebagainya ingin memberikan atau berperan aktif menjadi penyelenggara pemerintahan, masuklah partai politik. Begitu. Itu kira-kira, Mas. Ya. Iya, menarik Pak Gunawan, nanti akan ditanggapi, tapi ada telepon lagi, kita coba angkat telepon lagi. Halo, selamat malam. Halo. Ya. Selamat malam Pak, dengan siapa di mana Pak? Muston. Pak Muston, silakan Pak Muston. Halo. Iya Pak, silakan Pak. Dengan Pak Muston. Iya, silakan Pak Muston. Saya bangga sekali dengan Republik ini. Karena apa? Karena ini adalah pelajaran buat kita, API adalah untuk rakyat. Iya Pak Muston, tadi itu apresiasi dari Pak Muston. Tapi mungkin saya mau tanya tadi ini, sebenarnya tadi Pak Gunawan ini menarik juga begitu. Sebenarnya yang diuntungkan dengan pengusungan Jokowi ini gitu ya, mungkin ke Pak Muslimin dulu. Pak Muslimin, ini apakah tadi sosok partai politik begitu atau figur dari Pak Jokowi begitu yang ingin tadi mumpuni rakyat? Ya, hari ini saya kira partai politik kita memang politik demokrasi kita, saya kira masih melihat bagaimana kekuatan tokoh atau figur di internal partai. Tapi menarik hari ini bahwa kekuatan figur di internal PDIP justru sebenarnya bukan figur katakanlah pengurus penting, ketua umum, sekjen dan seterusnya, tapi kader yang dinilai berhasil ketika di Solo, kemudian di Jakarta menjabat, dan tadi kita lihat bagaimana dukungan rakyat cukup kuat. Kemudian ya saya kira PDIP menangkap itu. Nah, artinya kekuatan ini kekuatan figur yang penting juga kita kemudian ke depan harus kita perhatikan bahwa demokrasi kita ya tadi bagaimana penguatan ke internal partai itu sendiri. Akan tetapi yang menarik yang saya katakan tadi bahwa hari ini Jokowi satu-satunya mungkin yang dicalonkan oleh partai politik saat ini yang justru keluar dari mainstream, bukan tokoh sentral di partai politik. Tapi kekuatan Bu Mega di PDI Perjuangan ini jelas. Tadi begitu apa-apa Bu Mega penentu. Artinya penentu tetap di Bu Mega, bahwa yang menentukan, yang punya hak itu adalah Bu Mega. Nah, itulah demokrasi kita yang saya kira ke depan ya saya kira harus terus kita perbaiki, bahwa kekuatan demokrasi itu bagaimana penguatan sistem di internal partai, bukan kemudian menokohkan sosok pimpinannya yang ketika misalnya sosok itu kemudian ke depan tidak lagi disukai rakyat, ya maka partai itu juga kemudian tenggelam. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi. Misalnya fenomena Demokrat katakanlah begitu kuatnya SBY waktu itu, tapi ketika hari ini kita lihat bahwa Partai Demokrat tidak lagi menjadi kekuatan partai di papan atas. Setidaknya dari survei menunjukkan bahwa tidak lagi menjadi kekuatan partai papan atas, cenderung mulai menurun ke tengah. Artinya mesin partai di Indonesia ini ya belum begitu kuat.
ya terjadi tadi ketika ada sosok yang begitu kuat maka partai itu bisa saja ikut kemudian terdongkrak popularitasnya, dan ini yang saya kira terjadi bisa di PDIP saat ini. Begitu Jokowi maka PDIP akan semakin kuat, walaupun kita harus mengakui bahwa PDIP saat ini saya menilai bahwa partai politik yang cukup kuat secara ideologi hari ini adalah PDIP. Kita harus akui itu bagaimana mesin partai PDIP yang saya kira cukup kuat saat ini, walaupun memang ada tokoh sentral. Kita harus akui bahwa ada tokoh sentral Bu Mega yang mampu kemudian menetralisir berbagai konflik-konflik di internal partai. Iya. Tapi menarik Pak Refli begitu. Ini tadi pertanyaan begitu, ini siapa yang memanfaatkan dan siapa yang dimanfaatkan begitu. Kalau Anda membaca dengan pengusungan Pak Jokowi sendiri begitu, apakah Parpol sudah mulai membaca begitu untuk memanfaatkan figur Pak Jokowi sendiri yang menjadi raja survei? Ya, kalau kita lihat ya, kalau misalnya sistem politik kita sudah mapan, partai politik itu kemudian sangat menjalankan fungsinya, maka sesungguhnya kan dalam pemilu ke pemilu kita kan tidak mengandalkan figur. Tapi ini dengan pencapresan Jokowi sekali lagi membuktikan bahwa figur itu memiliki pengaruh yang jauh signifikan. Sebagai contoh nanti, saya kira yang dijual itu bukan PDIP-nya. Yang dijual itu Jokowinya nanti. Jadi semua caleg PDIP ya itu akan memasang foto Jokowi di belakangnya ya. Seperti halnya caleg Demokrat memasang foto SBY di belakang. Foto mereka di depan, di belakang seperti itu. Kenapa? Karena memang sosok itu yang disukai, dan barangkali kalau kita bicara komunikasi politiknya mungkin lebih gampang ya menjual sosok ketimbang menjual partai. Karena menjual partai itu kan sesuatu yang mungkin sukar dipahami oleh masyarakat, kecuali barangkali golongan menengah ke atas. Tapi menjual orang itu jauh lebih gampang. Nah, tadi saya ingin meluruskan juga pernyataan Pak Gunawan. Kita tidak pernah anti partai politik. Saya selalu mendorong misalnya rekan-rekan muda, teman-teman untuk masuk partai politik. Tapi kita jangan menjadi fenomena Uhudism yang saya sebutkan. Ketika perang Uhud kan, Nabi bilang tolong pasukan panah di belakang gunung kemudian jaga. Tapi ketika pasukan di depan menang, ada pampasan perang, semua turun merebut pampasan perang. Nah, jangan sampai seperti itu. Ketika misalnya katakanlah dengan idealismenya Jokowi menang, maka kemudian semua turun gunung, ya, semua ingin ikut ambil bagian, bukan dalam rangka mengabdi kepada republik ini, tetapi dalam rangka tadi ikut dalam pembagian pampasan perang. Nah karena itu, kalau kita bicara division of labor, ya akan harus selalu ada. Harus selalu ada orang yang keep distance dengan partai politik, harus ada pengamat. Kalau pengamat masuk partai politik, namanya bukan lagi pengamat. Kalau saya misalnya suatu saat, kita tidak tahu masuk partai politik, tentu saya akan pamit sebagai pengamat. Nggak mungkin saya menjadi pengamat kalau saya menjadi bagian dari partai politik. Artinya saya menjadi aktivis politik, bukan lagi pengamat. Nah, itu saya harus luruskan dulu pernyataan Pak Gunawan ini kan. Iya, nanti kita lihat begitu ya, meskipun PDI Perjuangan sendiri sudah tadi secara resmi mencapreskan Pak Jokowi begitu, apakah tadi bisa laku begitu di Pilpres 2014 ini, dan apakah tadi figur Jokowi sendiri bisa memberikan jaminan perubahan seperti yang dinanti-nantikan begitu ya, tidak menjual sosok figur saja tapi juga program dari partai politik yang kita harapkan begitu untuk perubahan Indonesia ke depan. Pak Refli terima kasih, Pak Muslimin juga terima kasih, pemirsa terima kasih Anda bergabung bersama kami, dan informasi lainnya terkait dengan TNI yang menyiapkan 33 unit helikopter untuk pengamanan pelaksanaan pemilu mendatang akan kami hadirkan sesaat lagi.